Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rohiman dengan NIM 1012. Kali ini kita berada dalam praktikum fisiologi dan reproduksi organisme akuatik, di mana saya akan menjelaskan tentang praktikum pekan ke-8 mengenai induksi hormonal dan hipofisasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hormon. Apa sih hormon itu? Menurut Sally et al. 2023, hormon adalah zat kimia yang diproduksi tubuh untuk menyampaikan sinyal kepada organ, jaringan, atau kelenjar lain sehingga berbagai fungsi tubuh dapat berjalan dan terkoordinasi dengan baik. Di sini selanjutnya ada fungsi-fungsi hormon, di mana fungsi hormon ini yang pertama yaitu mengatur pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Selanjutnya yaitu mengontrol metabolisme dan penggunaan energi. Yang ketiga mengatur fungsi reproduksi. Yang keempat menjaga keseimbangan gula darah dan cairan tubuh. Yang kelima mengendalikan suasana hati, stres dan emosi. Dan yang terakhir yaitu membantu kerja organ dan sistem reproduksi tubuh lainnya. Nah, di sini ada klasifikasi hormon, di mana hormon itu dibagi menjadi dua, ada hormon umum dan hormon lokal. Secara garis besarnya, hormon umum yaitu hormon yang berfungsi untuk mengatur metabolisme, reproduksi ke organ-organ lainnya secara luas ataupun jauh. Sedangkan kalau hormon lokal hanya pada jaringan tertentu dan jangkauannya itu pendek seperti itu. Selanjutnya ada pengertian hipofisasi. Apa sih hipofisasi itu? Hipofisasi adalah teknik reproduksi buatan pada ikan yang dilakukan melalui penyuntikan larutan kelenjar hipofisa ke dalam tubuh induk guna merangsang proses pemijahan. Andriani et al. 2021. Di mana hipofisa ini terdapat di dalam hipotalamus dan infundibulum yang terbalut dalam sela tursika, dan di dalam sela tursika ini ada hipofisa. Seperti itu. Selanjutnya ada induksi hormonal, di mana di sini ada beberapa larutan-larutan kimia hormon seperti yang ada pada gambar yaitu ODEF dan juga OVAPRIM. Apa sih induksi hormonal itu? Induksi hormonal yaitu manipulasi sistem reproduksi dengan menyuntikkan hormon dari luar untuk merangsang organisme melakukan reproduksi. Di mana di sini ada ODEF yaitu untuk merangsang pematangan gonad, maturity dan rematurity. Selanjutnya ada OVAPRIM, di mana OVAPRIM ini berfungsi sebagai mempercepat pemijahan dan pematangan akhir. Keuntungannya apa? Pertama, organisme ataupun ikan memperoleh gamet di luar pemijahan. Yang kedua, memperoleh gamet lebih dini. Yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi. Selanjutnya yaitu asal hipofisa. Hipofisa itu berasal dari mana sih? Yang pertama ada homoplastik, di mana homoplastik adalah perpindahan jaringan atau organ dari suatu individu ke individu yang lain dan masih berasal dari spesies yang sama. Contohnya adalah pemindahan jaringan dari ikan nila ke ikan nila yang lainnya. Selanjutnya ada heteroplastik, di mana heteroplastik ini yaitu perpindahan jaringan atau organ dari satu spesies ke spesies yang lain ataupun spesies yang berbeda seperti itu. Contohnya yaitu pemindahan jaringan dari ikan emas ke dalam ikan lele. Yang terakhir yaitu universal, di mana universal ini adalah hormon ataupun jaringan yang dapat memberikan efek serupa pada banyak jenis hewan. Contohnya yaitu ikan mas, seperti itu. Di sini ada penyuntikan hormon, di mana ada penyuntikan secara intramuskular, intrakranial, terus ada intravena juga, terus ada oral, dan yang terakhir ada perendaman. Seperti itu. Boleh saya jelaskan sedikit tentang intramuskular, yaitu penyuntikan yang dilakukan ke dalam jaringan otot, biasanya di bawah sirip dorsal. Kalau intra peritoneal yaitu penyuntikan ke rongga perutikan. Yang vena atau yang kranial yaitu penyuntikan ke bagian kepala ataupun otak. Dan yang terakhir yaitu intravena, yaitu penyuntikan langsung ke pembuluh darah agar efeknya lebih cepat. Ada juga dengan oral, yaitu pemberian zat
melalui mulut ataupun dicampur ke dalam pakan. Yang terakhir yaitu ikan direndam ke dalam larutan obat, hormon ataupun vaksin. Ini ada beberapa dosis induksi hormonal, di mana dosis masing-masing ikan itu berbeda. Seperti di sini tuh ada ikan lele, di mana dosisnya itu 0,5 mili per kilogram. Ikan mas 0,6 mili per kilogram dan ikan patin 0,7 mili per kilogram. Adapun perbandingan-perbandingannya di mana untuk hormon penyuntikannya itu 1:3, di mana 1 untuk hormon dan 3-nya itu untuk larutan fisiologis. Untuk kalau hifopisa itu tuh 1:1,5, di mana 1 itu untuk bobot ikan dan 1,5 untuk kebutuhannya. Oke, terima kasih. Ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Mungkin itu aja video yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.